Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Mari bersama-sama di pagi yang baik ini kita datang pada Tuhan, berikan ucapan syukur yang terbaik bagi Allah kita. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami, memberkati kami dengan luar biasa. Kami boleh bangun dalam kondisi yang baik, dan sebentar kami akan naikkan pujian kami. Berkati setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Haleluya. Kami puji Engkau, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Rabu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh, Kiria Rama Sikria Rama Yara 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 la basi. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kalau sumber kekuatan, kalau sumber pertolongan setiap kami rindukan kebenaran firman-Mu ada atas hidup kami Bapa. Kiranya kami boleh mendengarkan dengan baik dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom dan saya ucapkan selamat pagi. Selamat bergabung kembali dalam program Doa Pagi Online GKI Pondok Daud Solo. Mari Bapak Ibu dan juga Saudara terkasih, beberapa menit ke depan mari kita persiapkan hati dan juga jiwa kita, sekalian pikiran kita, untuk kita boleh bersama-sama mencari terlebih dahulu kebenaran akan firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan dan juga rema yang baru di sepanjang hari ini sebelum kita memulai setiap aktivitas dan juga kegiatan kita. Bapak, Ibu dan juga saudara sekalian, seringkali dalam kehidupan kita pasti pernah merasa dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, di mana ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak juga tantangan, dan juga ada begitu banyak badai masalah yang sering kita alami atau kita jumpai dalam kehidupan ini. Dan juga karena mungkin beratnya masalah-masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, seringkali juga kita merasa apabila pertolongan Tuhan dan juga penyertaan Tuhan itu terasa begitu jauh dalam kehidupan kita. Tetapi kita percaya apabila di dalam firman Tuhan, terutama segala sesuatu yang ada di dalam Alkitab kita mengetahui dan juga kita mempercayai bahwa segala sesuatunya, yaitu kasih Tuhan, seringkali diikuti dengan kata setia di bagian belakangnya. Dan seringkali juga kita mengenal tentang sebuah istilah ataupun sebuah perumpamaan tentang kasih karunia Tuhan. Demikian kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak terlepas dari kesetiaan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Untuk itu pada pagi hari ini mari kita belajar tentang kasih karunia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita mau baca dari kitab Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23. Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23 berkata demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin. Nah, Bapak, Ibu dan juga saudara sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang firman Tuhan yang saya bagikan di pagi hari ini, mari kita bersepakat terlebih dahulu. Apabila kita mengetahui dan juga kita bersepakat apabila kitab Ratapan itu ditulis oleh seorang nabi yang bernama Nabi Yeremia. Dan ada begitu banyak tulisan, ada begitu banyak yang dituliskan di dalam kitab Ratapan ini merupakan sebuah kisah dan juga merupakan sebuah pengekspresian diri dari seorang Nabi Yeremia tentang kondisi dan juga keadaan yang terjadi pada saat itu, di mana kita semua tahu pada saat itu bangsa Israel sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, di mana mereka sedang mengalami suatu pergumulan, yaitu mereka dijajah dan juga mereka diserang oleh tentara Babel yang mana dipimpin oleh seorang raja, yaitu Raja Nebukadnezar. Nah, Bapak, Ibu dan juga saudara sekalian, kita semua tahu apabila bangsa Israel, terutamanya kota Yerusalem, pada saat itu benar-benar diluluh lantahkan, mereka dihajar, mereka dihancurkan, dan juga bait Allah yang kita tahu ada di kota suci Yerusalem juga menjadi luluh lantah
rata dengan tanah semuanya. Dan dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, dalam keadaan yang begitu sukar dan juga mencekam pada saat itu, Nabi Yeremia menuliskan sebuah kalimat ataupun sebuah firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Ratapan ini. Di tengah kondisi yang sedang bergejolak dan juga di tengah kondisi bangsa Israel yang sedang mengalami penurunan moral dalam Tuhan, mereka semua menjadi tidak taat. Mereka memilih menjadi pribadi-pribadi ataupun orang-orang yang tidak setia, dan bahkan mereka melupakan tentang kasih setia Tuhan dalam hidup mereka. Tetapi firman Tuhan tadi yang kita barusan baca di atas berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dan ini merupakan suatu penegasan dan juga pengajaran dari firman Tuhan yang terus hidup dalam setiap kita. Apabila dalam kondisi seburuk apapun, dalam kondisi sehancur apapun yang dihadapi oleh bangsa Israel pada saat itu, maka Tuhan kita boleh belajar bersama-sama tentang kasih setia Tuhan. Jangan pernah meragukan tentang kasih setia Tuhan. Bangsa Israel boleh saja meragukan tentang kasih setia Tuhan, di mana mereka mengalami kekalahan demi kekalahan, dan mereka merasa Tuhan begitu jauh, Tuhan tidak lagi mencintai mereka, dan mereka hanya berjalan seorang diri tanpa ada guidance ataupun tanpa ada tuntunan dari Tuhan pada saat itu. Tetapi kita tahu betapa sayangnya, betapa cintanya, dan juga betapa kasih yang diberikan oleh Tuhan terhadap bangsa Israel yang menjadi bangsa pilihan dari Tuhan pada saat itu. Di saat keadaan mereka tidak baik-baik saja, di tengah kondisi moral mereka yang sedang jatuh, maka Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan juga melakukan sesuatu untuk mendisiplinkan mereka, mendisiplinkan bangsa Israel, dan juga membawa setiap bangsa Israel menuju ke jalan yang benar untuk kembali ke jalan Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak mencintai bangsa Israel, bukan berarti Tuhan juga tidak mampu untuk menyelamatkan kota Yerusalem pada saat itu. Tetapi Tuhan sengaja untuk mengizinkan serangan dari tentara Babel untuk memberikan sebuah pelajaran yang berharga tentang bangsa Israel, di mana mereka mulai tidak taat, mereka mulai tidak setia, dan juga mereka mulai meninggalkan Tuhan. Tetapi sekali lagi, dalam kondisi yang tertekan dan juga dalam kondisi yang tidak pasti tersebut, ada sebuah ayat firman Tuhan yang boleh menjadi pegangan dan juga menjadi kekuatan kita di pagi hari ini, yaitu tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Nah, Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, biarlah ayat firman Tuhan di pagi hari ini boleh menjadi pegangan dan juga boleh menjadi pengingat untuk kita semua. Apabila hari-hari ini mungkin kita merasa hidup kita juga sedang tidak baik-baik saja, mungkin hidup kita jauh daripada Tuhan, dan juga hidup kita tidak lagi mendapatkan pertolongan ataupun mujizat-mujizat Tuhan, itu terasa begitu sulit ataupun begitu tidak ada dalam hidup ini. Biarlah ayat ini boleh menjadi pengingat apabila mungkin ini adalah waktunya Tuhan untuk mendisiplinkan kita, dan juga Tuhan, ini mungkin waktunya Tuhan untuk memproses kita. Seperti bangsa Israel tadi, Tuhan mendisiplinkan mereka melewat serangan yang dibangun oleh tentara Babel. Dan pagi hari ini kita juga belajar tentang sebuah hal, yaitu tantangan boleh ada, pergumulan boleh terasa berat, dan juga badai kehidupan boleh saja terus ada dan juga terjadi dalam hidup kita. Ujian-ujian itu mungkin belum selesai, tetapi satu hal yang kita pelajari di pagi hari ini, yaitu kasih setia Tuhan juga tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dan pada pagi hari ini saya juga rindu mengajak setiap kita, apabila kita sudah mulai untuk menyerah kepada Tuhan, apabila kita
juga mulai untuk meninggalkan Tuhan, mari kita mulai kembali untuk mencari hadirat Tuhan dalam hidup kita. Dan apabila kita juga mulai tidak setia, kita mulai kembali lagi kepada dosa-dosa lama kita, atau bahkan ketika kita memiliki Allah-Allah yang lain dalam kehidupan kita, mari kita mau untuk bertobat. Karena saya percaya apabila saat kita memutuskan untuk kembali ke jalan yang benar, ke jalan Tuhan, saat kita memutuskan untuk setia, taat, dan juga mentaati setiap perintah-perintah Tuhan, maka saya percaya apabila ada pertolongan, ada pintu-pintu berkat, dan juga ada pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Untuk itu ada 3 poin penting yang bisa kita pelajari dari bangsa Israel pada pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun. Dosa sekecil apapun mungkin terlihat sederhana dan juga mungkin kita beranggapan apabila dosa itu tidak berbahaya. Tetapi apabila kita tidak cepat keluar dan juga kita tidak cepat mengerti, maka dosa yang kecil tadi bisa untuk menumpulkan setiap pikiran kita dan juga bahkan membawa kita ke dalam dosa-dosa yang lebih besar lagi. Yang kedua, kita belajar untuk bersandar pada kekuatan Tuhan, bukan pada kekuatan diri kita sendiri. Seringkali saat kita bersandar pada kekuatan diri kita sendiri, kita justru merasa lebih cepat lelah dan juga kita seringkali menyerah di tengah jalan. Tetapi saat kita belajar untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan dalam menghadapi setiap pergumulan dan juga cobaan dalam hidup kita. Yang ketiga dan yang terakhir, kita belajar tentang kesetiaan Allah. Ia selalu memberikan jalan keluar kepada kita, asalkan kita mau taat, setia, dan juga berpegang teguh pada perintahnya. Dan di Ulangan ayat yang ke-11 sampai dengan di Ulangan 11 ayat 1 sampai dengan 7, nanti Bapak Ibu dan juga saudara sekalian bisa untuk membaca sendiri di rumah. Dijelaskan bagaimana bangsa Israel diingatkan kembali oleh Tuhan tentang setiap kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan, yang Tuhan sudah berikan untuk mereka, di mana ada mukjizat, ada penyertaan, dan bahkan ada kuasanya yang nyata untuk bangsa Israel. Untuk itu mari di pagi hari ini kita mau belajar apabila ujian dan pencobaan adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kekristenan kita. Tetapi kita juga mau belajar apabila kasih setia Tuhan itu selalu ada dan juga selalu limpah dalam kehidupan setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.